Saya senang karena dapat membeli apa yang saya inginkan dengan uang yang dipinjamkan oleh bank. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini bisa dapat pinjaman, karena dengan adanya pinjaman itu saya jadi bisa memakai uang itu untuk kebutuhan yang ingin saya beli. Alhamdulillah. Saya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, dapat bertolabul ilmi, belajar bersama, membahas masalah yang saat ini hit di masyarakat adalah hutang. Dan hutangnya pun adalah hutang yang ribawi. Ini semua adalah karunia Allah yang memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sadar, untuk greget, untuk belajar kembali. Semoga apa yang telah kita dapatkan ini, apa yang telah Allah berikan kepada kita ini dapat kita pahami, kemudian dapat kita amalkan. Dan salam salawat pada kita sampaikan kepada Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau dan diakui beliau sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, apa yang muncul tadi di pembukaan video kali ini itu adalah suatu gambaran dari kebiasaan masyarakat kita ketika mereka mengajukan utang di lembaga keuangan ataupun mengajukan kredit pembiayaan, kemudian disetujui oleh lembaga keuangan tersebut atau disetujui oleh pihak yang memberikan kredit tersebut. Dan responnya seperti itu. Saya pun dulu ketika saya belum tahu itu, dulu juga seperti itu. Jadi respon saya adalah ya alhamdulillah, seperti yang tadi dilihat teman-teman semua di pembukaan video kali ini. Tapi kemudian apakah respon yang seperti itu adalah pas untuk menanggapi suatu kejadian seperti ini? Mari kita sama-sama simak, mari kita sama-sama belajar di video kali ini yang saya setting sebenarnya pendek, tapi semoga mudah untuk dipahami. Jadi teman-teman semua, sekarang kita berhadapan dengan yang namanya dunia dengan banyak sekali tawaran utang. Bahkan ketika teman-teman lihat di HP, itu saya yakin banyak sekali tawaran utang di handphone yang masuk di SMS teman-teman semua. Tidak hanya pinjaman dengan jaminan SK, jaminan BPKB, jaminan sertifikat tanah, tapi sekarang pihak lembaga keuangan itu memberikan keleluasaan untuk menjaminkan cuma sekedar foto KTP. Jadi KTP-nya cukup difoto dan itu pun mereka itu bisa mengalirkan dana itu kepada kita, atau yang kita kenal dengan istilah pinjol, pinjaman online. Dan teman-teman yang mengikuti cerita-cerita tentang pinjol, harusnya teman-teman mulai berpikir bahwa ada yang tidak beres dengan pinjaman atau utang seperti itu. Karena apa? Karena ternyata dengan dimudahkannya persyaratan itu, kemudian orang terlalai kepada apa itu pinjaman online tadi, apa itu efek dari sisi agamanya seperti apa. Kemudian teman-teman, bukan teman-teman yang di sini, mungkin teman-teman yang di luar sana, mereka senang untuk nambah terus utang-utangnya itu di online itu. Dan coba teman-teman lihat, cermati, ketika orang-orang tersebut telat membayar, itu seperti apa respon dari pihak lembaga yang memberikan pinjaman tadi. Cara menagihnya sudah tidak seperti berhadapan dengan manusia, tapi sudah seperti berhadapan dengan, saya katakan, hewan. Karena apa? Di situ sudah muncul yang namanya maki-makian yang itu kemudian di-share di media massa, media sosial terutama, itu untuk menekan mental si peminjam tadi agar segera mengembalikan uangnya. Poin di sini adalah, intinya adalah utang itu sebetulnya berbahaya. Jadi kalau tidak terpaksa itu tidak perlu utang. Rasulullah dulu mengajarkan kita, mencontohkan kita utang itu untuk sesuatu yang terpaksa, yaitu misalnya untuk makan keluarga. Ketika memang makan sudah tidak mampu lagi dipenuhi dan harus utang, maka itu utang. Tapi untuk hal-hal yang lain lebih baik ditinggalkan. Itulah sebabnya kenapa utang ini menjadi sesuatu yang besar di sisi Allah. Teman-teman perlu kita ingat bersama bahwa ketika seorang itu meninggal, itu salah satu yang ditanyakan dan selalu dideklarasikan oleh
orang yang akan menguburkan jenazah tersebut adalah pertanyaan apakah si mayat ini memiliki utang. Karena apa? Karena ketika seseorang itu masih memiliki utang, entah itu ribawi ataupun tidak, itu menjadi halangan bagi dia untuk kemudian itu diterima di sisi Allah. Jadi ruhnya itu akan menggantung sampai utangnya itu lunas. Sebelum itu lunas, maka jasadnya pun yang dikubur itu masih panas. Mungkin masih disiksa atau seperti apa, tidak tahu. Tapi dikisahkan bahwa ketika di kelam kubur jenazah itu masih memiliki utang, maka jenazahnya masih panas. Ketika nanti utang itu sudah lunas, baru jenazah itu akan dingin. Baik teman-teman semua, teman-teman silakan lihat video-video singkat di channel ini. Insya Allah nanti ada pembahasan lagi selain yang tadi atau yang kemarin tentang KPR syariah. Nanti insya Allah akan ada lagi yang pembahasan tentang apakah pinjaman atau utang dengan menggadaikan SK pegawai itu adalah riba. Insya Allah nanti juga akan ada lagi yang hit berikutnya adalah apakah leasing atau membeli kendaraan dengan sistem leasing itu riba. Jadi yang sangat umum di masyarakat adalah SK pegawai, kemudian BPKB mobil, dan sertifikat tanah. Itu tiga item itu yang kemudian sering dijadikan bahan untuk pinjam uang atau untuk utang. Padahal kalau teman-teman cermati di surat Al-Baqarah di ayat 275 sampai 279 kalau tidak salah, itu di situ ada poin penting yang harus kita capture, harus kita pahami, bahwa ternyata utang ribawi itu sama halnya dengan kita menentang atau kita menantang perang Allah dan Rasulnya. Dan dosa-dosa lain itu tidak digambarkan sedemikian mengerikannya seperti utang riba itu. Dan perintah Allah pun jelas di situ bahwa tinggalkan sisa riba. Artinya Allah itu memberikan suatu gambaran bahwa pada suatu masa itu akan ada orang-orang yang dia suka untuk berhutang, tapi kemudian Allah turunkan kesempatan kepada dia, hidayah kepada dia untuk kembali kepada jalannya yang benar. Dan di situ perintahnya tegas, tinggalkan sisa riba. Artinya ketika seseorang itu sudah sadar, seseorang sudah mendapatkan pengetahuan tentang riba dan sudah mulai gelisah hatinya sudah mulai greget untuk menyelesaikan dan untuk meninggalkan riba itu di situ perintah Allah adalah tinggalkan sisa riba itu. Perintah Allah itu bersifat tidak terbatas, jadi utuh untuk satu dunia ini, satu bumi ini, perintahnya sama, tinggalkan sisa riba. Apabila ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa ini adalah negara A, negara B, negara C, yang di situ undang-undangnya itu membolehkan praktik utang seperti itu, utang ribawi, maka itu menjadi dasar mereka untuk kemudian ya udah kita selesaikan saja utangnya ini, kita bayar terus bunganya, kita bayar terus ribanya gitu, sampai selesai. Nanti urusan kita dengan Allah itu nanti di hari akhir itu adalah sesuatu yang menurut saya durhaka kepada perintah Allah. Karena apa? Karena perintah Allah itu tidak pernah membeda-bedakan ini perintah untuk negara A, ini perintah untuk negara B, untuk negara C, tidak. Itu perintahnya global untuk semua manusia yang ada di bumi, semua manusia yang beriman kepada Allah. Loh, kok tadi disebut-sebut masalah bunga adalah riba? Memangnya bunga itu adalah riba itu? Silakan teman-teman cek di websitenya Bank Indonesia. Di situ ada semacam glossary atau semacam kamus online. Itu di situ terlihat, atau teman-teman bisa ketik di situ bunga itu. Bunga itu apa? Nanti di situ disebutkan bahwa bunga itu ternyata adalah riba. Jadi bukan saya mengatakan, mereka pun mengatakan sendiri. Kalau kemudian teman-teman mengatakan bahwa itu bukan riba, silakan teman-teman cek di BI tadi, di websitenya Bank Indonesia. Semoga sampai tayangan ini ada kamus tersebut atau istilah tersebut belum hilang dari kamus online tersebut. Teman-teman semua, apabila sudah mengetahui bagaimana atau betapa besarnya dosa riba, kemudian seperti apa ancamannya, apa kemudian teman-teman semua itu masih
ingin berhutang. Apakah kemudian teman-teman semua masih dapat untuk merespon, untuk mengekspresikan perasaannya ketika mendapatkan atau ketika utangnya itu cair? Apakah masih dapat mengekspresikan seperti yang ada di video tadi di depan tadi? Saya sih saya yakin teman-teman mulai menyesali apa yang dulu pernah dilakukan. Dan saya yakin ketika teman-teman semua sudah paham apa itu tentang utang riba, teman-teman tidak akan pernah mengulangi itu lagi. Jangan mengucapkan alhamdulillah, teman-teman pasti bisa menangis itu gara-gara utang itu cair. Itu seandainya utang itu cairnya pas kita itu udah tahu tuh. Lalu sebelum kita tahu seperti apa? Kalau sebelum kita tahu pasti kita tidak akan mengajukan utang itu lagi. Jadi di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memikirkan hal-hal yang sepele ketika kita itu mengajukan utang, kemudian utang itu cair. Nah, respon kita seperti apa? Mudah-mudahan video yang pendek ini bermanfaat buat teman-teman semua, buat saya pribadi, dan semoga ini akan menjadi pemikiran bersama. Semoga ini akan menjadi jalan bagi kita semua untuk kemudian tobat dari utang, untuk segera bergerak menyelesaikan utangnya, dan semoga Allah mudahkan usaha dan niat teman-teman semua untuk menyelesaikan utang tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyesal. Astagfirullahaladzim. Saya menyesal Astagfirullahaladzim. dan menyesal.